Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih pemirsa Kakak Media dimanapun kalian berada? Senang sekali aku Irma, tentunya di program acara kesayangan kita semuanya. Apalagi kalau bukan Retas, Rencang Komunitas. Nah, di episode kali ini Irma bakal bahas sesuatu yang unik, seru, tapi juga mengerikan. Wah, apa ya kira-kira ya? Coba dicek judulnya sekarang, dibaca yang keras apa? Iya, dunia reptil. Wow, ini adalah pembahasan yang jarang banget dibahas di luaran sana. Tapi nggak usah khawatir, karena kali ini Irma akan ngobrol langsung nih sama pakar reptilnya. Yaitu ada teman-teman dari komunitas reptil Kediri. Wow, siapa yang udah pernah dengar komunitas reptil Kediri? Coba bisa di komen ya. Kak, aku udah pernah dengar. Kak, aku udah gabung. Coba di komen, oke? Nah, teman-teman semuanya, komunitas reptil Kediri ini tuh adalah sebuah komunitas yang bukan hanya hobi pelihara hewan reptil nih, tapi juga peduli akan edukasi, konservasi, pemeliharaan, pelestarian, dan perawatan hewan reptil di sekitar kita. Selain itu, komunitas ini juga tak jarang nih masuk ke sekolah-sekolah untuk melakukan edukasi, lalu melakukan evakuasi terhadap satwa reptil. Dan tentunya komunitas ini juga pasti memiliki misi tertentu nih yang mau disampaikan. Apa itu? Menginformasikan kepada masyarakat bahwa jangan sembarangan membunuh hewan reptil. Khususnya apa? Ular kan, yang sering banget dianggap itu berbahaya. Padahal juga ular memiliki dampak positif di kehidupan kita. Nah, penasaran kan gimana sih POV dari mereka kalau hewan kesayangannya tuh dibunuh sama manusia? Lalu sebenarnya gimana sih suka duka yang udah mereka rasakan di komunitas ini? Dan sebenarnya hewan reptil itu hewan yang lucu atau hewan yang mengerikan ya? Nah, kita bakal kupas tuntas nih hanya di Retas kali ini. Langsung aja yuk kita sambut narasumber hebat kita dari teman-teman komunitas reptil Kediri. Halo Kak. Halo, Oke, Kak gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat, sama seperti binatangnya juga sehat-sehat. Oh iya, alhamdulillah sehat teman-teman semuanya ya. Oke, ngomong-ngomong soal korek, kakaknya belum kenalan loh, Rek. Coba dong Kak, perkenalkan ke pemirsa Kakak Media. Namanya siapa dan perannya sebagai apa sih di komunitas reptil Kediri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko. Kebetulan saya bergabung di komunitas reptil Kediri itu sejak tahun 2007 dan kebetulan saya berperan sebagai ketua komunitas reptil Kediri. Oh iya, ketuanya korek nih guys. Nah, kalau kakaknya? Kalau saya sebagai anggota saja dari komunitas reptil Kediri sejak masuk itu tahun 2016 kalau nggak salah. Oh, 2016. Nah, teman-teman semuanya nih, dari perkenalan aja udah membuat penasaran kah? Sebenarnya apa sih korek itu ya kan? Nah, sekarang nih Kak, sejarahnya korek itu sebenarnya gimana sih awal mulanya terbentuk dan fokusnya itu di bagian apanya sih? Awal mulanya itu sebenarnya dari keresahan kami, teman-teman komunitas itu yang sebelum terbentuk komunitas, itu kita bingung cari temen yang sehobi. Karena kalau kebanyakan kalau misalnya hobi itu binatang larinya ke unggas, burung, ikan dan sebagainya. Sementara hobi kami ini berhubungan dengan reptil, satu binatang yang orang jarang sekali pelihara. Akhirnya kita coba kumpulkan, ketemu satu dua orang. Kalau misalnya sudah banyak, kalau misalnya nanti ada teman banyak ngumpul, kita kan bisa sharing-sharing ilmu tentang reptil itu. Akhirnya dari situlah muncul gagasan untuk kita bergabung mendirikan satu komunitas yang nanti mewadahi teman-teman para pecinta penghobi reptil termasuk juga penjual reptil. Oh gitu, iya. Jadi berdirinya itu tahun 2007. Langsung dari kakaknya ya, sebagai ketuanya? Ada 3 orang awalnya, 3 orang itu termasuk salah satunya Mas Nanta itu yang kita ubek-ubek sekediri ketemu. Awal pertama berdiri itu hanya 9 orang. Kemudian tahun berjalan terus bertambah, ada tambah sulam, ada yang anggota sudah menikah, kemudian dia tidak melanjutkan lagi ikut bergabung di korek. Tambah sulam itu sampai mencapai anggota terbanyak itu sekitar 59 orang. Oh, kalau sekarang nih Kak, ada berapa sih anggota dari korek? Kalau yang aktif sekarang sekitar 24. 24 teman. 24. Nah, kalau dari Kak Ferdi nih, kan anggota ya Kak ya, gabungnya tahun 2017. Nah, motivasinya tuh apa sih kok bisa aku tergiur? Nah, tergiur masuk ke korek itu apa sih sebenarnya? Ular itu cukup menarik gitu ya, eksotis dan nggak biasa orang piara gitu loh. Yeah. Jadi
Ya senang aja, hobi, terus bisa buat tabungan juga, investasi. Investasi bagian apanya tuh Kak? Kok unik banget ya investasi Ibarat Ular. kita beli ular? kecil itu seharga 400 ribuan lah, Hah? dipiara berapa bulan udah lumayan besar, Jual bisa lagi. dijual lagi 1 juta bisa laku. Oh, iya 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 iya. Terus nih Kak, apa kalau kegiatan rutin dari Korek itu apa aja sih? Kalau kegiatan rutin kita ada acara namanya gathering. Gathering itu nanti ngumpul-ngumpul, kita misalnya milih satu tempat 1 bulan sekali, misalnya di Simpang Lima Gumul kah, atau di Oke. alun-alun kah, atau di CFD ya. Kita ngumpul, kita sharing-sharing sesama teman, dan juga kita berbagi informasi ke masyarakat. Kita melingkar, mengadakan edukasi, sosialisasi pada masyarakat tentang bagaimana sih kalau ketemu ular, terus ular itu apa sih, kemudian kenapa sih ular nggak boleh dibunuh, kenapa sih ular harus dibunuh, kalau memang kepepet jenis-jenis apa yang boleh dibunuh. Nah itu kita sampaikan ke masyarakat supaya stigma negatif tentang reptil di masyarakat kita itu sedikit demi sedikit bisa terkikis. Karena ya fakta di masyarakat itu jika ada kata ular gitu, pasti konotasinya selalu berbisa, berbahaya, membunuh, dan harus dibunuh. Nah itu kan itu yang stigma negatifnya. Itu sebenarnya salah semua. Nah terus nih Kak, ada nggak sih dari masyarakat nih semisal menghubungi komunitas reptil Kediri, halo Mas di sini ada ular, nah itu penanganannya gimana tuh dari komunitasnya? Ini Mas Ferdian yang sering kali. Oh gitu, ya gimana tuh Mas Ferdi tuh? Biasanya kita hubungi teman-teman yang sekiranya tepatnya itu dekat dengan area lokasi yang dituju, kita hubungi, misal bisa atau tidak, nanti kita berangkat bertiga atau 2 orang aja. Iya ya. Oh iya, nah sejauh ini nih ada nggak sih Kak kejadian yang seperti itu yang dialamin gitu loh? Kayak masyarakat meminta tolong ke Korek untuk membantu hewan reptil. Para tetangga dulu sih, yang paling sering memasukkan ular di kamar mandi, di gudang, itu paling sering. Sampai ada pernah panggilan unik itu di salah satu kampus besar di Kediri itu. Saat itu salah satu penjaganya itu melihat sosok ular yang kalau menurut prediksi saya ular piton, jenis sanca, itu panjang, besarnya sekitar sepaha orang dewasa. Kemudian dia keluar dari dalam ruangan. Saat itu ruangannya masih kosong. Nah, kita ditelepon, dipanggil. Waktu saya ke sana, ada fakta uniknya kayak gini. Waktu saya tanya yang saksi matanya itu, ularnya keluarnya jam berapa? Keluarnya itu setiap jam 12 siang, wis. Sudah, itu tidak akan kita tangani lagi. Karena ular piton itu tidak akan mungkin bisa keluar di siang hari. Apalagi jam 12 siang. Nah itu pasti dalam tanda petik ular sesuatu kan. Jadi kita tidak berani lagi. Maksudnya bukan ular gitu? Bukan ular, pasti bukan ular. Pasti bukan. Jadi-jadian gitu ularnya enggak? Karena kampusnya kan ya Nur Sewu itu dekat dengan tempat-tempat yang agak dikeramatkan gitu. Jadi ketika dia mengatakan saksi mata itu, saya tanya, jenengan tahunya jam berapa Mas munculnya? Setiap habis duhur atau jam 12 siang itu selalu muncul Mas. Lewatnya sini, nanti masuk ke gorong-gorong sana. Ya udah Pak, wis nggak usah dilihat lagi ya gitu. Nah, itu karena kalau itu ular beneran nggak mungkin. Karena jenis-jenis ular sanca, ular besar itu dia akan amat sangat menghindari sinar matahari, apalagi jam 12 siang, nggak mungkin. Pas panas-panasnya nggak malah keluar, itu berarti bukan ular biasa itu. Nah, panggilan yang unik. Nggih. Nah, ini Kak, kalau semisal nih ada ular di rumah, nah itu penanganannya gimana nih? Kita sebagai orang awam loh ya, apakah harus panik ataukah harus tetap tenang gitu? Gimana? Ya tenang, lebih baik tenang, terus mengambil tindakan dengan cara mengambil pengki sama sapu aja buat mengusir. Intinya buat mengusir aja. Kalau sekiranya nggak bisa ya panggil orang yang lebih berpengalaman seperti orang yang sudah dewasa yang untuk menghandle itu. Karena kalau kita ya, sarannya kita kalau bisa jangan dibunuh, tapi kalau sudah memang urgent banget dan jenisnya ularnya itu jenis ular yang membahayakan, yang mudah sekali ditengarai kalau ular itu berbahaya itu kan yang hitam putih itu ular weling itu. Nah, ular weling itu kan itu pasti berbahaya karena berbisa tinggi, mematikan, serumnya juga tidak ada di sini. Jadi kalau tergigit kan 90% kan kembali ke alam
Nah, itu. Yang bisa dilakukan cuma apa Kak? Istighfar nggih. Iya, kalau sampai digigit kan istighfar yang banyak. Nggih. Itu penanganan utamanya teman-teman ya. Cuma Nah, kalau misalnya ularnya itu kita tidak ngerti jenisnya, mendingan diusir aja. Jadi pakai sapu Handle gitu. sembarangan. Jangan asal pegang. Kalau misalnya belum pernah pengalaman pegang ular, jangan paling nggak berbisa dipegang, diambil. Takutnya kalau itu ular yang berbisa terus gigit kan resiko juga. Gitu. oh iya benar-benar itu teman-teman ya. Jadi kalau ada ular di rumah itu alangkah baiknya kita tuh tenang terlebih dahulu, nggak usah panik dan kalau bisa tuh ambil pengki, cikrak kalau nggak tahu ya, cikrak sama sapu langsung Itu disapu aja. atau lebih aman hubungi kita aja. Nanti kan di call centernya Polres itu ada, nanti langsung ditelepon. Insya Allah kalau memang misalnya itu ularnya mengganggu, kita akan evakuasi secepat mungkin. Nah itu bisa langsung hubungi di Korek. Nanti dikasih ya di sini CP-nya siapa. Nah selanjutnya nih Kak, kan ada mitos ya, ular masuk rumah itu tandanya bahaya atau enggak ada hal buruk. Nah gimana tuh dari komunitas Korek menjelaskan ke masyarakat kalau itu sebenarnya nggak seperti itu gitu loh. Sebenarnya banyak sekali ya kalau dipilah-pilah itu mitos-mitos tentang ular di Jawa itu banyak sekali. Salah satunya yaitu tadi kalau ular masuk rumah, berarti ular rumah ini nanti akan terkena sial, akan terkena balak dan sebagainya. Sebenarnya kalau dikatakan terkena sial, justru malah ularnya sebenarnya yang agak sial masuk ke rumah itu. Karena nanti biasanya dipukul, dibunuh kan gitu. Cuman yang dikatakan berbahaya itu orang Jawa dulu kalau mengatakan kalau rumah kemasukan ular itu berarti rumah kamu itu berbahaya. Ya iya memang kalau yang masuk itu jenis ular kobra atau weling kan memang berbahaya. Apalagi ular-ular seperti itu kan suka di tempat yang lembab. Nah, kalau untuk urusan yang lainnya seperti bahaya dalam artian nanti akan ada musibah di rumah itu kayaknya itu masih mitos. Sama mitosnya seperti ketika ada ular, taburi garam yang banyak supaya tidak dimasuki Ular. rumah kelilingi dengan garam. Itu juga mitos. Oh itu mitos. Ya. Oh kebanyakan teman-teman ya, bener ya. Kebanyakan kalau sekarang itu rumahnya dikelilingi apa garam biar nggak ada ular. Tapi ternyata mitos nih Kak. Mitos. Itu berasal dari kepercayaan Jawa. Jadi dalam kepercayaan mitologi Jawa itu Laut Selatan itu dikuasai namanya Nyi Roro Kidul. Pernah dengar kan? Pernah. Nyi Roro Kidul itu punya salah satu bawahan namanya Nyai Blorong. Blorong itu wanita dengan tubuh wanita tapi tubuhnya ular, kepala manusia, tubuhnya ular. Nah, dalam kepercayaan orang Jawa, semua ular yang ada di tanah Jawa ini akan tunduk dengan Blorong, penguasa Laut Selatan. Nah, karena dari laut itu kita ngambil airnya tidak mungkin, maka yang paling gampang adalah air laut yang sudah mengkristal, yaitu garam. Jadi mitosnya orang Jawa ketika ular tersebut dilempar garam, maka sama halnya dia dikembalikan ke alamnya atau dipanggil oleh pimpinan utamanya si Blorong itu tadi. Oh, mitosnya gitu. seperti itu kalau di Jawa. Tapi kalau secara ilmiah nggak ngaruh sama sekali. Ular nggak akan takut sama garam. Nggak akan takut ya Kak. Takutnya sama kapur barus, Wangi. atau bau-bau parfum, bensin, bau-bau kimiawi yang menyengat. Oh iya ya, jadi teman-teman ya itu mitos dan untuk menanganinya tuh bukan garam ya Kak, sepertinya tuh kayak bau wangi, kapur barus, nah itu malah, apalagi kalau tempatnya bersih. Nah, itu sangat takut itu. Itu bisa menjamin ular tidak bakalan masuk di rumah kalian itu ya Kak ya. Nah kalau sejauh ini ya, Kakak sama teman-teman itu pernah nggak sih menemukan hewan yang unik gitu, atau hewan yang langka, yang belum pernah dijumpai sama teman-teman semuanya? Nah ini yang sering. Oh gitu, Mas Ferdi, gimana tuh Mas? Pernah nggak nemuin hewan yang unik? Gitu. Itu nggak sengaja, biasanya dihubungin sama orang itu suruh rescue, tapi ya itu dapat jackpot. Nggak sengaja itu ularnya warnanya unik, putih gitu, putih polos dengan mata hitam. Itu sebenarnya ular yang langka, jarang sekali ada yang memiliki. Kelainan. Iya, kelainan genetik. Oh tapi bukan siluman ya Kak ya? Karena kalau putih kan biasanya identik sama siluman ya. Tokek juga pernah ya? Iya, tokek warna hitam sama putih gitu. Kalau biasanya warnanya hitam putih merah gitu. Oh iya. Nah lanjut nih Kak, kalau kita menandai ular itu berbisa atau tidak, itu gimana sih caranya? Kalau secara kasat mata itu mungkin memang harus sedikit belajar ya. Cuman
secara kasar saja, Yang paling ular gampang yang paling gampang itu dari bentuk kepala. betul dari bentuk kepala. Kalau ular tidak berbisa, biasanya cenderung seperti ini. Nah, model-model kepalanya seperti ini, memanjang kayak gini. Ini kan memanjang. Iya. Nah, memanjang, kemudian sama seperti yang piton ini juga kepalanya juga memanjang. Jadi kalau yang berbisa itu biasanya kepalanya kotak-kotak, bundel-bundel gitu segitiga. Ini kan panjang. Iya. Kalau kepala yang berbisa biasanya kepalanya cuma segini, Pendek dan segitiga. pesek-pesek, Iya. pendek atau berbentuk segitiga seperti ini. Yang pertama, yang keduanya dari karakter. Ular itu kalau di alam liar, jika dia tidak berbisa, maka dia ya ibaratnya tong kosong nyaring bunyinya, dia akan lebih agresif, jauh sangat agresif. Tapi kalau ular berbisa tinggi, misalnya kayak kobra, ular welang, ular weling, itu cenderung dia anteng, tenang, cool, karena dia merasa bahwa I have power, saya punya kekuatan, jadi ya santai saja. Iya ya. Kalau yang ini jenis ularnya apa nih Kak yang dibawa hari ini? Kalau yang saya bawa ini jenis ular bell python. Itu dari Indonesia bukan? Dari luar negeri, ini Oh. dari Afrika. Oh, itu gimana Kak kalau dari Afrika tuh kita impor kah atau gimana? Iya, dulunya pertama impor dulu, terus di Indonesia ini sudah banyak pembreedingnya atau peternaknya, jadi dibudidayakan sudah banyak. Oh iya. Bebas di pasaran juga. Nah, kira-kira ini usianya berapa nih ularnya nih? Kalau yang saya bawa ini betina umur 1,5 tahun. Oh, kalau yang ini nih Kak, ini ularnya jenis apa? Ini juga sama tapi jantan. Ya. Oh, Jantan jantan. itu biasanya ukurannya lebih kecil. Iya. Makanya sekarang kan sama, cowok banyak yang kurus. Iya, sama ya kayak ular pun juga kecil ya kalau yang cowok. Tadi tanda-tanda ular itu kalau gede itu betina, kalau yang kecil itu jantan. Apa enggak pasti Kak? Enggak mesti. Oh, enggak mesti. Kebanyakan memang yang kalau kita menjodohkan pun juga kalau betina biasanya lebih gede. Jantannya lebih kecil. Oh iya, kalau yang kuning ini nih Kak, ular apa ini? Ini sebenarnya warna aslinya tidak seperti ini. Ini sebenarnya ular sanca batik. Orang atau kalau orang Jawa menyebutnya sowo kembang, ada yang menyebutnya puspo kajang, ada yang menyebutnya sowo bulan, macam-macam itu. Tapi sebenarnya ini ular sanca, jenis Piton reticulatus atau jenis ular sanca, ular piton yang ada di Jawa, banyak di seluruh Indonesia banyak. Dan ini yang albino, versi yang albino saja. Jadi kalau ini dari mana asalnya kira-kira? Ini dari Jawa ini. Dari Jawa, asli Jawa. Indonesia banyak. Dan ini adalah salah satu maskot di Indonesia karena ular ini bisa mencapai panjang sampai maksimal itu 12-13 meter. Ini ular terpanjang di dunia. Bukan terbesar itu. Anaconda, bukan? Oh ya, anaconda ya. Oh iya. Terpanjang ini. Oh iya, sanca. Ada lagi satu mitos yang sampai sekarang itu kayaknya sulit sekali dikikis, itu sulit. Kita ada beberapa kali kasus orang dimakan ular. Pernah dengar kan? Pernah. Nah, sebenarnya itu yang salah itu bukan ularnya. Manusia tidak masuk dalam menu ular sebenarnya. Bukan menu makanan ular manusia itu. Cuman dari beberapa kasus seperti yang di Sulawesi, di Ternate itu orang dimakan ular ditelan utuh, yang makan ularnya panjangnya 11 meter. Itu pasti ada sebab penyebabnya. Penyebabnya adalah salah satunya orang tersebut baru dari kandang babi. Orang tersebut baru dari kandang ternak. Kemudian ketika ketemu ular di hutan siang-siang, ketika ular itu tidur, dia berpikir bahwa ular ini bisa dijual. Akhirnya berusaha ditangkap. Ketika dia berusaha menangkap, dia kalah besar, kalah power sama ularnya. Nah, karena dia takut, setengah takut. Ketika orang setengah takut, maka detak jantung akan naik kan? Tensi akan naik, suhu tubuh akan naik. Sementara aroma dia dari kandang babi, dari kandang ternak masih terbawa di pakaiannya, masih terbawa di tubuhnya. Jadi yang tercium oleh ular itu adalah aroma babi, sementara tensinya tinggi, maka dicium sebagai babi. Karena mata ular kan tidak fungsi dengan baik. Ya udah ditelan. Oh, berarti yang termasuk indera penciumannya ular itu sangat tajam ya, Kak? Betul. Jadi matanya tidak begitu fungsi. Sama halnya kayak gini. Ketika ular sedang makan, kita bawa pisang. Pisang kan bukan makanan ular, tapi dikasih darah ayam, kemudian dikasih air gitu kan, agak hangat gitu kan. Dikasihkan ular, dimakan. Padahal itu pisang, tapi berbau darah ayam. Darah ayam dan
Makanya eh, apa namanya, kalau misalnya ada orang dimakan ular, ditelan utuh itu sebenarnya bukan kok ularnya iseng cari makan manusia, enggak. Itu cuma kesalahan manusia saja yang mau nangkap ular, sementara tubuhnya enggak fresh. Iya, iya bener banget tuh teman-teman. Jadi yang berfungsi di ular itu yang paling tajam tuh indera penciumannya. Kalau penglihatannya tuh cenderung kurang ya Kak ya. Cenderung kurang. Nah, adapun kalaupun indera penglihatannya itu malah lebih tajam itu kira-kira ularnya malah bahaya atau gimana Kak? Berbisa atau gimana gitu? Ada beberapa jenis ular yang penglihatannya juga tajam. Salah satunya kobra sama king cobra itu. Tapi justru itu akan menjadi kelemahan dia, malah dipermainkan orang. Ular yang penglihatannya sangat tajam dan fokus itu misal ular kobra sama king cobra. Itu dia begitu ada gerakan di depan dia atau di dekat dia, maka matanya akan tertuju di situ, tidak akan bisa lepas. Makanya di India itu ada tradisi yang pakai suling, ularnya nari-nari itu sebenarnya ular tidak bisa dengar, ular kan tidak punya telinga. Nah, ketika sulingnya itu bergerak kanan kiri, maka fokusnya ular hanya ke kanan kiri. Suling tersebut. Ke gerakan suling itu. Misalnya sulingnya naik, dia juga akan mendongak. Sulingnya turun, dia juga akan turun. Nah, itu malah jadi kelemahan dia. Akhirnya dari permainan manusia kan. Iya. Apalagi kalau dia sudah sangat fokus kayak gini, gampang megangnya. Jadi justru kalau malah penglihatannya itu jernih malah kelemahannya si ular gitu Kak. Iya, mudah ditangkap ya kan. Nah, kalau yang tadi usianya berapa Kak? Kalau yang ini usianya 1,5 tahun. Oh sama. Oh kira-kira tuh umurnya ular tuh berapa sih paling lama Kak? Kalau yang jenis ini setahu saya nggak ada, tergantung perawatan kita aja sih. Oh gitu. Iya. Kalau di literatur sih, kalau misalnya di alam liar bisa sampai 100 tahun. Sama kayak Pura-pura. Tergantung perawatan bisa ratusan tahun. Cuman yang saya pernah lihat itu yang di Solo itu ular dari temen punyanya mbahnya dulu, itu usianya sudah 87 tahun. Itu panjangnya sekitar 9 meter. Terus makannya kambing itu. Kambing? Makanya kambing karena dibelikan daging. Kambingnya kambing yang anak atau kambing yang kambing besar? Ular itu bisa menelan 10 kali besar kepala. Itu patokannya. Jadi kalau misalnya segini, ini kan segini kepalanya. Berarti dia bisa menelan seekor kelinci dewasa. 10 kali. Tapi kan maaf, mulutnya kan cuma bisa lepas. Rahang atas ular, bawah atas ini bisa lepas semuanya. Bisa melar. Pantes bisa makan manusia nggak Kak? Makanya ini kan di sini ada rahangnya ini semuanya kalau makan ini lepas dari engsel kepala ini semuanya lepas. Persis kayak plastik selang itu dimasukin. Persis. Iya pernah ada ini kejadian viral itu makan sapi gitu, makan sapi utuh. Kok bisa gitu ular segini makan sapi utuh, ternyata rahangnya tuh bisa melar gitu ya nggak bisa lepas. Dan sebelum dimakan kan dia dibelit. Ketika dibelit itu dia sampai tulang-tulangnya itu remuk. Nah, kalau tulang-tulangnya sudah patah-patah semua kan jadi lentur kan, telurnya gampang. Oh, jadi tenaganya ular itu di belitannya itu enggak? Ya, kalau untuk jenis piton ya. Karena ular yang besar-besar kan cuma piton. Oh ya, tadi ada istilah king cobra sama cobra. Bedanya apa sih Kak? Tak kira samain loh itu. Kalau cobra itu bisa menyemburkan bisa jarak sampai 1 meter sampai 1,5 meter. Kalau king cobra itu ukurannya bisa maksimal bisa sampai 4 sampai 5 meter. Tetapi nggak bisa menyemprotkan bisanya dari giginya. Oh, berarti kalau kobra itu bisa menyemprotkan, tapi kalau yang king cobra malah nggak bisa. Nah, lebih besar. Oh, sama size-nya lebih besar dari kobra. Nah, kalau disemprotkan tuh Kak, itu bisa berbahaya nggak untuk kita? Kalau hanya nyemprot bukan menggigit lah ya? Iya, berbahaya kalau kena mata. Bisa buta. Bisa buta permanen. Oh, tapi kalau kulit yang lain enggak? Selama kulitnya enggak luka, aman. Ya. Tapi kalau misalnya sini ada luka, bekas borok atau apa, kena itu harus ke rumah sakit. Karena nanti kalau sudah menyampur dengan darah putih kita, itu ya resiko. Karena racun jenis dari ular kobra itu kan racun neurotoksin. Racun neurotoksin itu racun yang menyerang sistem saraf. Jadi kalau sudah menyerang sistem saraf, kalau kita kena gigitan atau racunnya itu masuk ke dalam tubuh kita, efek yang kita rasakan itu cuma ngantuk yang luar biasa. Ngantuk yang luar biasa, badan lemes, kemudian agak meriang, kepala sini rasanya nyumaman kalau disandarkan.
Tapi begitu kita inconscient, kita tidak sadar, kita tidur, ya selamanya tidak akan bisa bangun. Ya Allah, salam ya sampean Kak. Oh iya, tadi kakaknya mau sempat cerita nih, ada nggak kejadiannya yang kayak gitu? Disemprot apa Ya, sama king misal cobra? penanganan kalau tersembur sama bisa ular kobra itu biasanya disemprot di air mengalir matanya. Heeh. Jadi tidak boleh dikucek. Iya, Nggak boleh. Jadi misalnya ini dilubangi kecil, ini kan, kemudian disemprotkan ke mata, dengan mata dibuka seperti ini. Kita posisi mata ini harus di bawah jantung, jadi nunduk, disemprot terus, karena perihnya kan luar biasa. Oh gitu. Jadi tidak boleh Kak sampai dia mengkristal. Nanti kalau misalnya sampai kena mata, perihnya dikucek gini, buka mata sudah langsung gelap. Soalnya menyebar ya Kak sampunan bisanya itu. Oh, ngeri ya Kak ya kalau orang-orang teman-teman nggak tahu. Nah nih makanya nih pembahasan itu penting banget untuk didengerin loh ya. Jangan di-skip-skip karena ular itu ya hewan yang sangat familiar gitu ya Kak ya di sekitar kita. Nah kalau kita nggak tahu mana yang bahaya, mana yang nggak bahaya, nah itu malah perlu dipelajari lagi ya itu. Nah terus Kak sejauh ini pernah apa sih kalau kendalanya gitu, kendala dalam komunitas dalam menghadapi hewan-hewan reptil gitu? Mungkin kalau kendala yang teman-teman dari anggota komunitas itu, kalau ularnya sudah besar, kendalanya dimakan. Karena kan kalau jenis-jenis ular piton kayak yang punya saya yang induan itu kan panjangnya sampai 5 meter, 6 meter. Nah itu sekali makan kan butuh ayam 6 sampai 7 ekor satu bulan sekali. Nah kalau kita taruh kata punya ular satu, kali berapa ayam? Kalau saya punya 3, kali berapa ayam? Nah itu biasanya kita kan dulu kerjasamanya dengan peternak ayam. Dari kandang ayam itu kita ngambilin ayam-ayam tiren itu untuk makan. Cuman sekarang kan susah karena peraturan dari kandang itu ayam tiren itu harus dikubur, tidak boleh dikeluarkan. Jadi ya itu kendalanya di situ. Kita yang apalagi kalau teman-teman anggota itu yang sudah nikah itu kan kemudian tidak dapat ACC dari pasangannya, ya udah selesai. Gitu. Terus kira-kira kenapa kok Kak ayam tiren itu harus dikubur gitu? Kalau itu saya kurang tahu, Kurang itu tahu. kebijaksanaan dari pabrik ayamnya kayaknya. Oh. Cuman dulu kita boleh ngambil, sekarang nggak boleh. Oh mungkin kalau takut disalahgunakan ya. Mungkin. Nah itu dari pedagang-pedagang ya. Nah terus nih Kak kalau fakta unik dari ular nih yang jarang diketahui sama pemirsa Kakak Media itu apa ya? Oke. Ular itu ketika tangkapan liar, sering kan biasanya diposting di media-media itu, dapat ular sanca, dapat ular piton, terus gini Pak Yubiro, Pak Yubiro gitu. Nah, fakta unik dari ular itu ketika ular liar ditangkap manusia, kemudian dimasukkan ke dalam kandang, dimasukkan ke dalam satu wadah atau kurungan, dia akan berubah menjadi ular yang warnanya sangat bagus, sangat cantik, kemudian menjadi ular yang sangat jinak, menjadi ular yang sangat pendiam selama 4 hari. Setelah lewat 4 hari, maka karakter aslinya sebagai ular liar akan keluar. Ular liar karakternya itu kalau menggigit, beda dengan ular seperti ini. Apakah ini masih mau menggigit? Masih. Jika dia merasa terancam. Misal, ketika dia, mohon maaf, waktu mau dijodohkan itu kan, dia kalau mencium aroma betinanya, dia akan semakin sensitif. Nah, itu kalau karakter ular yang jinak atau peliharaan, kalau menggigit itu, seret, dia langsung mundur. Nah, tapi kalau ular yang liar, seperti yang saya bilang tadi, baru ditangkap itu, kalau dia menggigit, maka setelah menggigit dia akan membelit keras. Ini gigitnya keras, kemudian dia membelit, mencari area-area yang vital di tubuh kita. Misal, menggigit tangan, maka nanti ekornya akan naik membelit leher. Nah, karakter ular liar seperti itu nanti kalau dia lehernya itu masih ada denyut nadi, maka dia tidak akan lepas. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sampai berhenti bernapas. Jadi jangan sembarangan kepencut dengan ular yang jinak baru ditangkap orang itu ya. Kadang ada dijual di Facebook juga ada dijual itu. Ular untuk ukuran 2,5 meter itu sudah membunuh kita, sudah membunuh orang dewasa bisa 2 orang harus penanganannya. Ya boleh 1 orang, terlalu berbahaya. Oh iya, terus kira-kira ular tuh makannya tuh setiap hari atau per bulan sekali sih Kak sebenarnya? Ular itu punya pencernaan yang agak buruk ya. Buruk. Jadi dia makan 1 kali itu bisa sampai sebulan, 1 minggu gitu. Jadi nggak tiap hari. Pencernaannya agak lambat. Oh
gitu. Jadi makannya ular itu cuma 1 bulan sekali ya. Jadi bukan tiap hari teman-teman lah ya. Ada juga yang makannya itu seminggu sekali atau 4 hari sekali, itu jenis-jenis ular yang ular sawah, ular lokal itu. Ular-ular yang kecil-kecil itu bisa makan 3 hari, 4 hari sekali. Yang jelas kalau tiap hari tidak. Bahkan kalau yang dewasa itu kan rata-rata kalau jenis ular piton itu masuk 1 bulan sekali. Oh iya. Nah, dari tadi cuma ngomongin ular. Kakaknya juga bawa hewan yang lain loh, guys. Coba dong, Kak, bawa hewan apa lagi nih selain ular? Kok ular terus? Iya, oh biawak. Iya, iya, iya. Nah, biawak itu termasuk juga hewan reptil loh, guys ya. Dan juga banyak juga nih di masyarakat ya biawak. Tapi kalau biawak mungkin nggak semenyeramkan ular ya, Kak ya? Iya. Apa kayak stigmanya teman-teman semuanya itu? Nah, ini biawak apa nih, Kak, kira-kira? Ini biawak dari Kalimantan ya. Saya bawa. Waduh, dari Kalimantan. Tenang teman-teman, gak usah takut, ada pakarnya loh ya. Kalau boleh tahu namanya apa? Biawak Macromaculatus Borneo. Wow, bisa tampilin ya nanti di sini fotonya. Iya. Namanya memang agak susah. Tapi kalau di Jawa orang manggilnya gampang. Kenapa? Nyambi. Nyambe teman-teman. Nah, kalau nggak tahu biawak namanya nyambe. Tuh sama Cuman kayak. bedanya ini dari Kalimantan. Iya. Nah, versi gaulnya, nama gaulnya itu tadi apa, Kak? Macromaculatus Borneo. Kalau nama Jawanya nyambe ya, kalau kurang tahu. Nah, familiarnya kan nyambe ya, Kak. Nah, ini kira-kira usianya berapa? Kalau ini masih 1 mingguan kalau nggak salah, masih kecil ini. Oh, alah masih kecil. Maksimal size-nya bisa sampai 2 meter kalau biawak. Kalau ini makanannya biawak apa? Makanannya biasanya ikan sama ayam, telur ular juga mau dia. Ini salah satu pengendali ular juga ini, populasi ular. Telur ular itu telurnya langsung dimakan gitu, Kak? Sudah makan juga. Loh kan gede, Kak, telur ular itu kok. Makan ular juga ini. Wah, malahan. Iya, kalau dewasa kan indukannya itu bisa separuh orang dewasa. Panjangnya kayak komodo. Nggih. Itu kan dia makan ular. Populasi ular juga ini biawak. Oh iya, nah kalau biawak kira-kira nih umurnya tuh paling mentok berapa sih, Kak? Kalau ular kan bisa sampai 100 ya, sesuai dengan pemeliharaannya bagaimana dari si pemiliknya. Kalau biawak sendiri? Oh, biawak sendiri juga sama sih, tergantung pemeliharaan ownernya juga. Kalau dia sering diajak jalan-jalan, olahraga gitu juga ya obesitas badannya. Jadi makannya teratur, ya dikasih makan yang berlemak, itu bisa lama umurnya. Oh, alah iya. Jadi harus kena, kalau biawak itu wajib kena sinar matahari atau kena lampu UV. Karena dia darah dingin. Karena dia darah dingin itu. Kemudian kalau rajin olahraga gitu dia tubuhnya akan proporsional. Kalau jarang gerak ya agak melar. Kalau agak melar kan gampang sakit. Sama kayak manusia kalau itu kan ya itu kan. Iya, kalau jarang olahraga. Kan kalau badannya terlalu besar, kurang proporsional itu juga jantungnya akan lemah. Dia gampang mati. Oh iya, nah terus kira-kira biawak itu sebenarnya berbahaya nggak sih, Kak? Kalau biawak itu nggak terlalu berbahaya ya. Gigit nggak? Kalau gigit itu penanganannya cukup dimasukkan ke air, biar dilepas sendiri nanti sama dia. Tapi kalau kegigit terus badan tetap dipegang gini, dia akan semakin keras. Ini tangan rasanya sangat luar biasa. Malahan. Bedanya gini. Kalau ular itu dia bisa membedakan mana daging manusia, mana unggas, mana mamalia, bisa membedakan. Tapi kalau biawak tidak bisa. Kalau dia gigit, kemudian kita tetap pegang kayak gini, tidak dilepaskan di tanah, dia akan mengunyah jari kita sampai putus. Solusinya ya gini, kalau misalnya digigit biawak kecil atau besar, langsung cari air di bak besar itu, langsung ditaruh di air, dan tubuhnya jangan dipegang. Dia akan lepas sendiri. Oh iya, jadi perlu bantuan dari air tadi ya, Kak, untuk melepaskan. Malah kalau dipegang itu malah semakin dikunyah ya jarinya. Oh iya benar. Nah itu teman-teman, ini informasi yang teman-teman semuanya. Kalau kalian digigit sama biawak, itu jangan malah dipegang biawaknya, tapi ditaruh di bak ya, dikasih air. Nah itu nanti akan terlepas sendiri, karena air itu bisa menjadi perantara untuk biawak ya, Kak ya. Iya. Ada satu lagi Mbak, apa tuh, Kak? Yang masyarakat perlu ketahui. Biasanya di pasar itu sering kali ada orang jual biawak. Jual biawak, ada yang ditaruh di box, ada yang diikat tangannya. Mas ini biawak Cina itu. Nah, biawak itu hampir sama kayak ular. Ketika dia galak, maka dia akan diam.
ketika dia mau bergerak, mau jalan, mau lari itu berarti dia jinak. Jadi biawak itu semakin dia berbahaya itu semakin diam. Jadi kalau misalnya ada orang bawa biawak kok diem aja kepalanya ditaruh di tanah gitu, jadi itu fit biawak berbahaya. Ya, Biawak kalau dia jinak maka kepalanya dia tidak akan nempel ke tanah, kepalanya akan mendongak lagi. Hmm. Dia itu biawak jinak, kayak gini biawak jinak. Kalau dia galak, kepalanya akan ditempelkan di sejajar dengan perut. Oh alah. Kalau kepalanya dia nempel gini terus berarti dia galak, diem. diem gitu. Kamuflase, pertahanan diri. Pertanyaan diri dia. Oh iya. Nah itu, jadi ciri-ciri ular ataupun biawak yang sudah jinak itu cenderung kepalanya itu bisa didongakkan nih Kak. Nah kalau yang justru malah sejajar sama tubuhnya itu malah berbahaya. Oh iya, malah Diem itu berbahaya. Oh iya, Kak boleh nggak Irma ini mau ngalungin gitu? gue. Teman-teman nih ya, ini tuh cuma ada di Retas ya. Irma berani megang ular karena Irma nggak pernah sama sekali pegang ular. Tapi ini nggak bahaya kan Kak ya? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari penangkaran jadi bukan dari tangkapan. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Telapak tangan menghadap ke atas. karena reptil itu akan sangat nyaman jika perutnya disanggah dengan telapak tangan kayak gini. Nah, Wah, teman-teman ya ampun, ini kalau bukan untuk pemirsa Kakak Media, Irma nggak bakalan mau loh kayak gini. Tapi ya, oh ternyata stigma ular licin itu salah ya Kak ya. Saya kira kalau ular itu licin teman-teman, tapi enggak loh ternyata. memang kulitnya mengkilat tapi tidak licin. Tidak licin. Wah, lihat teman-teman. Nih, namanya ular apa tadi Kak? Ular sanca kembang. Ular sanca kembang. Piton albino. Nih, oh iya. Nah, kalau ini nih Kak, apa? Semisal kita mau menjinakkan ular. Nah, itu gimana tuh caranya? Ada nggak sih apa tips and trick gitu kalau mau menjinakkan ular untuk aku yang masih pemula loh Kak ya? Ada nggak? Sebenarnya pada dasarnya kalau kata menjinakkan itu kan berarti ularnya dari awalnya galak kan. Iya. Kalau ular galak itu fit pasti ular dari tangkapan liar. Ular dari tangkapan liar itu sebenarnya faktanya itu tidak bisa dijinakkan. Kalau ditundukkan bisa. Dijinakkan dalam artian bisa sejinak kayak gini tidak mungkin. Karena karakternya di alam sudah terbentuk, dia sudah galak, sudah bisa berburu, sudah bisa membunuh makhluk lain. Jadi tidak akan bisa dijinakkan. Kalau ditundukkan bisa, cuman untuk beberapa saat saja. Apakah nanti akan menggigit pasti. Kalau ditundukkan itu buat ularnya itu capek jalan. Jadi misalnya kita ini ular galak gitu, kita pegangnya gini, kita terus ikuti aja, dia akan terus jalan ke depan. Ketika dia nanti menyerang ke belakang, kita hindari, kita ikuti terus jalannya seperti ini. Terus kalau nanti perutnya terus kita gesek-gesek dengan tangan, lama-lama dia akan sedikit tenang. Gitu. Oh, jadi area tenangnya ular itu di perutnya. Oh, di perutnya. Tapi nanti ketika sudah masuk kandang lagi, kemudian dikeluarkan lagi, pasti akan menyerang lagi. Karena tidak bisa pada prinsipnya kalau ular tangkapan liar itu dijinakkan tidak bisa. Pasti nanti akan terus menyerang. Dan kalau ular dari tangkapan liar itu 90% dia tidak akan mau makan. Dia akan memilih mati daripada dipelihara manusia. Nah lanjut nih Kak, nah kalau semisal nih reptil itu bisa berbicara, kira-kira mau bicara apa sih ke manusia gitu? Kalau reptil itu bisa ngomong, terutama ular, tentunya mereka mau mengatakan, tolong jangan asal bunuh saya. Saya juga makhluknya Allah, saya juga pengen hidup. Kalaupun saya masuk rumah itu kan saya nggak sengaja. Oh ya jangan dibunuh. Iya, wah itu teman-teman kalau semisal reptil itu bisa berbicara kayak gitu, makanya kenali ular itu yang bahaya mana, yang nggak bahaya mana gitu ya kan. Nah lanjut nih Kak, kalau teman-teman pemirsa Kakak Media nih mau bergabung di Korek komunitas reptil Kediri, apakah harus punya hewan reptil? Tidak harus. Tidak harus. Nah gimana tuh Kak caranya bergabung di Korek? Iya, kita bergabung di komunitas reptil Kediri itu hanya mencari teman sih, yang utama teman, terus wawasan ilmu cara memelihara hewan terutama reptil. Bisa kontak langsung ke nomornya Mas Iko atau di media sosial kita kan di Facebook ada, di Instagram juga ada. Yang pasti kalau pengen bergabung dengan komunitas reptil Kediri itu harus punya komitmen bahwa saya akan berguna di masyarakat itu aja. Bermanfaat. Jadi anggota komunitas reptil Kediri itu wajib bisa rescue.
wajib bisa ngambil ular liar, wajib bisa ngambil biawak liar. Jadi intinya harus bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Oh iya, itu cara bergabungnya ya. Langsung aja hubungi atau di media sosialnya ada di Facebook dan harus memiliki komitmen nih, komitmen kalau untuk melestarikan dan juga menjaga hewan reptil nggih, Kak. Nah, pembahasan yang sangat luar biasa banget tentunya sama narasumber yang hebat juga sesuai pakarnya ya. Nah, boleh dong Kak kasih kata-kata nih ke pemirsa Kakak Media agar apa? Agar tidak sembarangan membunuh hewan reptil khususnya ular. Tuh. Oke. Untuk teman-teman, yang perlu diketahui adalah sebahaya-bahayanya ular, masih lebih berbahaya ular yang bisa berjalan dengan 2 kaki. Jadi jangan asal bunuh ular sembarangan. Oh, iya masih bahaya ular yang berjalan menggunakan kaki, 2 kaki. 2 kaki gitu. Oh ya Kak, itu adalah kata-kata untuk hari ini ya teman-teman semuanya ya. Nah, dari pembahasan kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita itu belajar reptil bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga, dilindungi, dan komunitas reptil Kediri sudah membuktikan ini semuanya. Bahwasanya kepedulian itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, yaitu dengan memahami bukan menghakimi. Oke, Kak Ferdi dan juga Kak Iko, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya, so aku Irma sebagai presenter hari ini dan juga Kak Ferdi dan Kak Iko sebagai narasumber hebat kita pada hari ini dan juga seluruh tim kru Retas yang bertugas hari ini kita pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.